Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 4B25, jurusan Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Kami akan mempresentasikan bisnis plan kami dengan nama Xavier Masker Kain. Problem. Di bagian ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, alasan kami mengambil bisnis tersebut. Langkahnya masker medis. Banyak beredar berita oknum-oknum yang menyalahgunakan ketersediaan masker medis yang padahal itu sangat digunakan untuk APD para pekerja medis. Oleh karena itu, kami ingin mengambil kesempatan ini dengan membentuk bisnis masker non-medis yaitu berbahan dasar kain. Meningkatnya harga masker. Banyaknya oknum-oknum yang menyalahgunakan kesempatan ini dengan mematok harga jual masker yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan bisnis dengan harga yang jual masker yang terjangkau. Desain masker yang monoton. Secara tampilan, standarisasi masker yang beredar biasa dan terkesan polos. Padahal, masker saat ini sudah menjadi bagian terpenting dalam penampilan kita untuk berpergian keluar rumah. Oleh karena itu, kami ingin membuat masker dengan desain yang fashionable. Masker sudah menjadi kebutuhan pokok. Masker masuk kategori sandang dan ini penting dalam kebutuhan sehari-hari dalam mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, kami ingin ikut berpartisipasi dalam ketersediaan stok yang banyak. Meningkatnya limbah masker sekali pakai. Informasi yang kami dapatkan dari koran Tempo tanggal 28 Januari 2021, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan sampah APD sekitar 2.000 ton dari seluruh wilayah ibu kota. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan sebuah bisnis yang eco-friendly atau ramah lingkungan, yaitu masker kain, karena masker kain dapat digunakan lebih dari sekali dan dapat di-recycle atau daur ulang. Solution. Di bagian ini kami akan menjelaskan tentang solusi dari latar belakang masalah-masalah tersebut. We are present to Xavier Mas. Bisnis yang kami kembangkan ini berupa bisnis penjualan masker kain serta aksesorisnya, yang mana dapat memberikan solusi dari masalah-masalah pada paparan sebelumnya, seperti masker kain yang kami jual ini berfokus pada kualitas. Kami berupaya mengambil peluang bisnis dengan menjual masker non-medis. Kami menjual masker kain dengan harga yang terjangkau, masker kain yang kami jual dengan desain yang fashionable, kami menyediakan ketersediaan stok masker kain yang banyak, dan kami juga ikut berpartisipasi dengan mengembangkan sebuah bisnis yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Target market. Sasaran konsumen dari bisnis masker kain ini yaitu pada keluarga dan teman terdekat. Karena pada lingkungan terdekat lebih efektif dan mudah kami lakukan untuk kami jadikan sasaran promosi dan penjualan. Wanita hijab dan non-hijab. Produk masker kain yang kami jual ini didesain agar mereka dapat gunakan dengan bentuk earloop untuk non-hijab dan headloop untuk non-hijab. Wanita dan pria usia 5-60 tahun. Produk masker kain yang kami jual ini didesain dengan berbagai motif dan juga berbagai ukuran, mulai dari size kids dan size dewasa. Jadi, dengan jenis kelamin dan rank umur tersebut bisa memakainya. Semua kalangan yang berkegiatan di luar rumah. Karena protokol kesehatan yang mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan masker dalam berkegiatan di luar rumah, sudah pasti akan membutuhkan masker. Market size adalah jumlah total dari seluruh penjualan dan pelanggan yang bisa dilihat secara langsung oleh para stakeholder. Market size ini bertujuan untuk memprediksi jumlah pengguna potensial dan pendapatan yang akan diperoleh nantinya oleh perusahaan. Dalam mengembangkan usaha produk, kita perlu menggunakan yang namanya metode market size. Di antaranya yaitu 1. Available market. Available market dapat dikatakan sebagai total pendapatan atau penjualan dari produk tertentu oleh semua penjual di pasar. Yang kedua, serviceable market. Serviceable market adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani
dan dapat dicapai secara realistis dalam jangka pendek. Yang ketiga, market size. Market size adalah jumlah seluruh pelanggan yang telah dimiliki saat ini. Value proposition adalah alasan mengapa pelanggan memilih produk yang kita jual dibanding yang lain. Setiap value proposition dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Produk yang dijual oleh Save Your Marks adalah produk dengan harga yang sangat terjangkau serta ramah lingkungan. Kami juga memberikan desain masker yang sangat fashionable, dan tentu saja kami juga mengutamakan kualitas. Revenue stream adalah aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan kita melalui pembayaran dari konsumen. Sebanyak 20% dari konsumen melakukan pembayaran secara cash, dan sisanya sebanyak 80% dari konsumen kami membayar secara cashless atau tanpa tunai. Go-to-market strategi adalah rencana atau tindakan untuk menyampaikan proposisi nilai unik barang yang dijual kepada para pelanggan dan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Strategi yang digunakan oleh perusahaan kami ialah strategi promosi melalui media sosial, yaitu berupa Instagram dan Shopee. Dan jika bagi para pelanggan yang ingin bertanya seputar produk yang kami jual, bisa chat melalui aplikasi pesan WhatsApp atau melalui email. Core Team Save Your Masker, tim inti dari bisnis Save Your Masker yang memiliki visi dan misi, jiwa serta semangat untuk mencapai tujuan dari bisnis Save Your Masker kami. Core Team kami terdiri dari Indah sebagai owner yang memimpin dan mengawasi pelaksanaan bisnis Save Your Masker, Bella sebagai marketing yang bertanggung jawab atas pemasaran produk Save Your Masker, serta menjalankan promosi, iklan, dan menjaga hubungan pelanggan. Ulan sebagai admin yang mencatat pesanan pelanggan, mencetak thank you card, dan mengurus pembayaran dari pelanggan. Vidi sebagai warehouse bertugas terhadap persediaan varian pesanan, melakukan order dan pembayaran ke distributor, serta bertanggung jawab atas pengemasan barang. Tasya sebagai logistik, mengatur penggunaan ekspedisi pengiriman, mengirimkan pesanan ke ekspedisi, bertanggung jawab atas tracking pengiriman sampai pesanan diterima pelanggan. Kompetitor yang menjadi pesaing dalam perkembangan bisnis Save Your Masker kami adalah penjual masker lain yang menjual secara online maupun offline dalam partai kecil maupun besar. Service advisor bisnis Save Your Masker kami adalah Dian Pelangi, seorang desainer sukses dan pengusaha fashion terkenal. Kiat sukses dan tekad perjalanan bisnis Dian Pelangi menjadi panutan dan inspirasi bisnis Save Your Masker yang kita jalankan. Company profil perusahaan Save Your Marks. Nama brand kami Save Your Marks, PON atau WA 081310853660, email 111900036@bsi.ac.id, alamat Jalan Kamaraya nomor 18 Cengkareng, Jakarta Barat, kode pos 11730. Owner bisnis Save Your Marks Indah Fitriasari dengan pekerja 4 orang yang berdiri pada 9 April 2021. Produk kami masker kain, konektor rajut, dan strap mutiara. Visi misi kami mengajak masyarakat untuk mencintai produk buatan Indonesia dan menghentikan penyebaran virus COVID-19. Berikut bisnis logo yang menjadi lambang khas dari bisnis Save Your Masker kami. Berikut brosur yang siap kami sebarluaskan sebagai media promosi serta penawaran produk Save Your Masker kami. Adapun selling price yang kami sudah perhitungkan dari beberapa produk yang kami jual, seperti masker kain motif batik, polkadot, monokrom, dan katun Jepang. Itu kami beri harga 15.000 per pieces, dan itu cuma harga masker saja. Sedangkan aksesorisnya, kami menjual konektor rajut,
dan strap masker dengan harga kisaran 7.000 per pieces. Dan kami juga menjual paket, yaitu masker plus konektor atau strap dengan harga 20.000 per pak. SWOT analisis adalah analisis perencanaan strategis untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk bisnis tertentu. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weaknesses, Opportunity, Threat. Analisis SWOT yang pertama, Strength. Strength yang berarti kekuatan. Kekuatan dari bisnis yang kami jalankan yaitu harganya terjangkau, coraknya bervariasi, bisa berulang kali dipakai, mudah untuk dibersihkan, fashionable dan nyaman. Yang kedua, weaknesses yang berarti kelemahan. Tidak seefektif masker medis. Pemakaian masker harus diganti dalam 3-4 jam. Yang ketiga, opportunities yang berarti kesempatan. Masker sebagai kebutuhan dan juga fashion atau kebutuhan mencegah virus dan penunjang penampilan saat terjadi kelangkaan masker medis. Yang keempat, threat yang berarti ancaman. Banyak pesaing yang menjual masker kain dengan berbagai model saat harga dan persediaan masker medis sudah kembali normal. Achievement yaitu prestasi. Ada beberapa prestasi yang kami capai dalam kurang lebih 5 tahun bisnis ini berjalan, seperti punya brand sendiri, yaitu nama yang sudah diketahui oleh banyak orang, pemasaran luas, produk yang kami distribusikan sudah berada di kota-kota se-Indonesia, dan juga secara rutin kami telah menjual 3.000 piece masker per bulan. Selanjutnya, pada bagian milestone yaitu suatu impian yang ingin kami capai dalam usaha dengan semaksimal mungkin. Misalnya, 2022 kami ingin omset kurang lebih 100 juta per bulan dari hasil penjualan produk kami. 2023 punya off-store dan cabang di berbagai daerah dan pulau. Dan bahkan 2025 kami berusaha akan go internasional ke berbagai negara. Sekian presentasi dari bisnis plan yang kami kembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.